Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Adriano Saputra, mahasiswa S1 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Tazkiyah. Pada kesempatan saat ini saya ingin membahas fenomena yang sangat memprihatinkan, yaitu terdapat pada kasus siswa SMP yang terjerat pinjaman online dan judi online. Ini bukan hanya masalah keuangan, tetapi juga masalah moral dan masa depan generasi kita. Akar dari persoalan ini bukan sekedar teknologi atau akses internet. Nah, masalah utamanya adalah krisis worldview. Cara pandang hidup yang saat ini banyak dipengaruhi pola pikir yang instan, konsumtif, dan materialistis. Remaja melihat uang itu sebagai tujuan, bukan amanah. Dan ini jelas bertentangan dengan worldview Islam. Nah, dalam kehidupan Islam dibangun atas 3 pilar besar. Yang pertama ada iman, yang kedua ada Islam, dan yang ketiga ada ihsan. Seperti dijelaskan dalam hadis Jibril, iman menanamkan keyakinan bahwa Allah mengawasi setiap tindakan. Islam menuntun kita pada amal yang nyata sesuai aturan Allah SWT. Dan ihsan membuat kita berbuat sebaik-baiknya, seolah melihat Allah. Dan jika nilai-nilai ini tertanam sejak kecil, maka akan paham bahwa judi adalah maisir yang merusak dan pinjol berbasis riba adalah transaksi yang zalim yang diharamkan. Nah, dalam ekonomi Islam, manusia memiliki 2 peran penting. Yang pertama sebagai Abdullah, yaitu hamba Allah, dan sebagai khalifah, yaitu pemimpin. Perilaku menyimpang seperti judi dan pinjol adalah menunjukkan bahwa peran ini belum tertanam dengan baik. Mereka mengenal Islam mungkin sebatas ritual, tetapi belum sebagai way of life yang mengatur seluruh aktivitas, termasuk cara bertransaksi. Masalah ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama, orang tua, sekolah, dan masyarakat. Dan banyak anak dibiarkan menggunakan gawai tanpa pengawasan, tanpa pendidikan moral, dan tanpa literasi keuangan syariah. Di sisi lain, pemerintah juga harus tegas menutup akses terhadap judol dan pinjol ilegal. Dari sudut pandang ekonomi Islam, ada beberapa langkah penting. Yang pertama, menguatkan Islamic worldview di rumah dan di sekolah. Memberikan literasi keuangan syariah sejak dini, termasuk bahaya riba dan gaya hidup yang konsumtif. Mengawasi penggunaan teknologi berdasarkan nilai agama, menanamkan ihsan agar anak sadar bahwa Allah selalu mengawasi. Dan sebagai penutup, kasus ini menunjukkan bahwa kita bukan hanya menghadapi krisis ekonomi, tetapi juga krisis akidah dan akhlak. Dan ekonomi Islam itu menawarkan solusi yang komprehensif, yaitu membangun generasi yang memahami bahwa harta adalah amanah yang harus digunakan secara halal dan bertanggung jawab. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut.